Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Atmojo. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tepatnya saya berada di program studi ilmu pemerintahan. Nah, di program studi ilmu pemerintahan ini saya spesialisasinya adalah mengajar tentang tata kelola SDM atau tata kelola sumber daya manusia pemerintahan. Nah, kalau kita berbicara mengenai tata kelola SDM pemerintahan, ada beberapa hal yang memang menarik untuk kita kaji. Nah, tata kelola SDM pemerintahan ini berada di ilmu pemerintahan itu mempunyai bobot 4 SKS, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah teori dan praktikum. Jadi nanti mahasiswa selain mendapatkan teori juga mendapatkan praktikum yang relevan, terutama untuk membekali mahasiswa dalam dunia kerja. Nah, mata kuliah tata kelola SDM pemerintahan ini secara general kalau kita lihat bahwasanya memang sangat penting saat ini untuk kita kuasai. Kenapa? Karena memang SDM salah satu sumber daya yang harus mumpuni, harus mempunyai kompetensi dalam beberapa bidang. Di ilmu pemerintahan atau di dunia pemerintahan sendiri, SDM itu menjadi salah satu tonggak atau salah satu poin penting untuk menjalankan roda organisasi tersebut. Nah, di dalam tata kelola pemerintahan ini ada beberapa hal materi yang nanti akan saya sampaikan, terutama pertemuan kita adalah ada 16 kali pertemuan, yang mana di situ ada 2 kali pertemuan untuk ujian kompetensi. Kalau kita lihat ujian kompetensi di UTS itu di pertemuan ke-8 dan ada juga pertemuan ke-16 yaitu ujian kompetensi kedua. Secara keseluruhan mata kuliah tata kelola pemerintahan, tata kelola SDM pemerintahan ini akan mengajarkan beberapa hal dari mulai perencanaan SDM, di mana mahasiswa akan dibekali untuk bagaimana cara merencanakan SDM di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta. Selain itu juga kita juga membekali mahasiswa bagaimana mahasiswa itu juga mampu untuk menguasai bahwasanya di sektor yang lain, terutama kaitannya dengan kalau sekarang ada pemerintah desa. Jadi ada sektor pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah desa yang memang harus kita gunakan atau untuk kita jelaskan kepada mahasiswa bahwasanya tata kelola SDM pemerintahan ini sangat penting. Lalu selain perencanaan, ada juga materi yang akan saya sampaikan nanti di pertemuan berikutnya kaitannya dengan dengan pengembangan SDM sampai dengan evaluasi SDM. Nah, dalam mata kuliah ini ada beberapa hal yang harus saya jelaskan juga kepada teman-teman mahasiswa bahwasanya di dalam mata kuliah tata kelola SDM pemerintahan ini ada capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran untuk mata kuliah SDM. Nah, di mana capaian tersebut mahasiswa harapannya ketika mengambil mata kuliah ini nanti mampu menjelaskan tentang konsep dan teori tata kelola SDM. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan jenis atau model tata kelola SDM di sektor pemerintahan, baik itu sektor pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Lalu mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun model yang sesuai untuk aplikatif atau diaplikasikan pada sektor pemerintahan. Model seperti apa yang harus dilakukan atau harus disusun oleh mahasiswa, terutama misalkan di pemerintah desa ketika ingin merekrut salah seorang pegawai atau aparatur desa, maka model seperti apa yang harus sesuai, apakah harus melakukan melalui seleksi perangkat desa dan lain sebagainya. Lalu mahasiswa juga mampu menerapkan tata pemerintahan berdasarkan asas keberlanjutan. Lalu selanjutnya ada mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah tata kelola SDM pemerintahan, karena memang di dalam sektor pemerintahan itu ada beberapa permasalahan SDM yang memang harus dipecahkan oleh mahasiswa. Ini juga kami akan bekali nanti. Lalu yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu menganalisis tantangan dan masa depan tata kelola SDM pemerintahan. Ini capaian pembelajaran untuk mata kuliah tata kelola SDM pemerintahan secara keseluruhan.
Nah, selain itu juga mahasiswa selain mampu untuk menguasai CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menguasai praktek, karena memang mata kuliah ini didesain untuk mata kuliah teori dan mata kuliah praktikum atau praktik. Maka selain ada teori nanti yang akan kita sampaikan di beberapa pertemuan, terutama untuk 8 kali pertemuan, lalu setelah itu akan ada praktikum 8 kali juga, sehingga mahasiswa ketika keluar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terutama mahasiswa ilmu pemerintahan dan terjun ke dunia sektor pemerintahan, dia mampu untuk menguasai beberapa hal. Salah satunya adalah kaitannya dengan perencanaan SDM, terus pengembangan SDM, lalu sampai dengan evaluasi SDM. Saya selama melakukan perkuliahan itu selalu juga menyampaikan bahwasanya kita akan mengadakan kontrak kuliah. Nah, di kontrak kuliah ini ada beberapa hal yang memang nanti akan kita setujui. Salah satunya adalah kaitannya dengan penilaian. Nah, di penilaian itu sudah saya bagi bagaimana untuk partisipasi, bagaimana untuk UK1, UK2, UK3, UK4, sampai dengan bagaimana dengan penugasannya nanti. Nah, di situ nanti teman-teman bisa juga melihat bagaimana penilaian yang akan teman-teman dapatkan, karena memang kita sudah selalu melakukan secara transparansi di mana kita di awal melakukan kontrak perkuliahan. Nah, berikut adalah contoh untuk penilaian yang saya gunakan, yaitu dari mulai partisipasi, dari mulai UK1 sampai dengan UK yang terakhir. Nah, untuk mata kuliah ini, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum dan mata kuliah teori, maka ada beberapa teori yang nanti akan saya sampaikan, terutama di pertemuan selanjutnya atau materi pertama, yaitu kaitannya dengan definisi tata kelola SDM. Ini materi yang sangat dasar sekali yang memang harus saya sampaikan sebelum saya menyampaikan materi-materi yang lain. Lalu materi kedua itu ada perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia ini dibagi ke beberapa hal, seperti halnya perencanaan kebutuhan masa depan, seperti halnya perencanaan keseimbangan untuk SDM sektor pemerintahan, sampai dengan perencanaan pendidikan dan pelatihan. Lalu di pertemuan keempat sampai dengan pertemuan kelima, saya juga akan menjelaskan mengenai pengadaan sumber daya manusia. Bagaimana pengadaan sumber daya manusia ini bisa ditinjau dari berbagai macam sektor. Kalau sekarang kita melihat ada pengadaan sumber daya manusia itu melalui lelang jabatan, atau mungkin bahasa secara formalnya adalah merit system. Nah, lalu di pertemuan ke-6 sampai dengan ke-7, saya juga akan menjelaskan bagaimana pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM ini sangat banyak sekali kalau sekarang, termasuk nanti saya akan menjelaskan bagaimana model-model pengembangan SDM di sektor pemerintahan, yang baik itu di pusat maupun di daerah serta di desa. Nah, karena memang desa saat ini juga tidak kalah penting, bahwasanya untuk pengembangan SDM itu juga sangat penting, karena dengan adanya dana desa, pemerintah desa juga bisa mengembangkan SDM atau merekrut SDM yang kompeten atau sesuai dengan kebutuhan SDM tersebut. Lalu pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah kompetensi tengah semester, yaitu UK2, sorry. Lalu ada yang pertemuan ke-9 itu ada pengembangan SDM di sektor pemerintahan. Yang lain selain ada nanti model-model, di situ juga saya akan menjelaskan bagaimana mengenai pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM, sampai dengan analisis kebutuhan diklat ataupun mengenai promosi, demosi maupun rotasi. Pertemuan ke-10 sampai dengan ke-11 ini salah satu poin yang menurut saya sangat penting juga untuk kita sampaikan, bahwasanya kita ada evaluasi kinerja bagi sektor pemerintahan. Nah, di sini mahasiswa kita ajarkan bagaimana teori mengenai evaluasi kinerja, kita bekali dengan berbagai macam peraturan evaluasi kinerja di sektor pemerintahan. Lalu pertemuan ke-12 itu ada kaitannya dengan praktikum. Nah, di mana praktikum ini mulai di pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-15. Salah satu poin yang paling penting dalam praktikum ini yang pertama adalah praktikum tentang pengadaan SDM. Bagaimana proses praktikum dari pengadaan SDM tadi. Lalu ada praktikum selanjutnya yaitu mengenai pengembangan SDM.
Nah, di situ juga kita akan praktikumkan bagaimana di situ menentukan analisis kebutuhan diklat misalkan. Lalu ada analisis jabatan praktikum berikutnya. Lalu juga ada analisis jabatan dan beberapa analisis kebutuhan diklat yang memang akan kita sampaikan juga. Dan praktikum yang terakhir yaitu kaitannya dengan praktikum evaluasi kinerja SDM di sektor pemerintahan. Nah, ini poin-poin penting materi yang akan saya sampaikan dalam kurun waktu 1 semester ke depan. Dan pertemuan ke-16 adalah UAS atau ujian akhir semester. Nah, di mana mahasiswa kita akan uji dengan berbagai macam model. Nah, dalam mata kuliah tata kelola SDM ini cara penyampaian yang saya lakukan adalah atau deliverynya di mana saya akan menggunakan metode DIA ya, delivery atau penyampaiannya, bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, lalu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dan bagaimana metode asesmen yang akan saya lakukan. Nah, untuk cara penyampaiannya kita akan menggunakan cara penyampaian baik itu secara Student Learning Center ataupun PBL. Problem based PBL problem based learning. Jadi ada beberapa nanti studi kasus yang akan kita berikan kepada mahasiswa setiap minggunya, di mana mahasiswa akan memecahkan beberapa permasalahan mengenai sektor SDM atau sektor SDM pemerintahan di Indonesia, di mana dengan adanya studi kasus ini mahasiswa diharapkan bisa atau mampu untuk mengurai atau mencari solusi-solusi permasalahan yang ada di sektor SDM. Lalu bagaimana cara interaksi saya dengan mahasiswa bisa hampir 24 jam, terutama untuk mata kuliah tata kelola SDM, di mana di masa pandemi atau di masa perkuliahan online ini saya juga menggunakan platform, di mana kampus kami sudah menyediakan platform yang namanya My Class. Nah, di situ mahasiswa bisa mengakses semua materi yang telah saya sampaikan ke dalam My Class. Lalu termasuk ketika saya menyampaikan materi melalui Unsynchronous juga bisa diakses dengan video-video yang telah saya tampilkan. Selain itu juga mahasiswa akan kami sediakan ke forum-forum untuk forum diskusi, yang mana forum diskusi ini saya lakukan secara online. Jadi ada batasannya. Nah, ini salah satu interaksi yang bisa saya lakukan dengan mahasiswa ketika perkuliahan atau sesuai dengan jam perkuliahan. Nah, ketika jam perkuliahan ada interaksi setelah materi saya sampaikan, ada interaksi yaitu diskusi secara online, di mana ada batasan waktu yang saya sediakan, baik itu 1 jam ataupun 2 jam. Lalu bagaimana interaksi lain di luar kelas? Apakah saya akan menyediakan interaksi itu di luar kelas? Ya, saya akan menyediakan interaksi itu di luar kelas, terutama dengan atau melalui WhatsApp group, karena memang saya selalu mengadakan perkuliahan selama perkuliahan secara online ini, saya selalu menyediakan grup kelas melalui WhatsApp group, sehingga komunikasi saya dengan mahasiswa bisa terpantau secara terus-menerus. Itu untuk penyampaian dan interaksinya. Lalu bagaimana asesmen? Nah, asesmen yang akan saya lakukan ada beberapa hal metode yang bisa saya lakukan. Biasanya ada project based learning PBL ataupun problem based learning ya. Di situ ada beberapa isu yang akan saya lemparkan kepada mahasiswa untuk dibuat mini project biasanya. Seperti kaitannya dengan bagaimana mekanisme pengadaan SDM di sektor pemerintahan misalkan. Jadi ada beberapa hal yang mahasiswa bisa pecahkan, baik itu sifatnya adalah individu ataupun kelompok. Nah, tetapi saya lebih condong biasanya akan lebih banyak mahasiswa untuk kami kelompokkan dengan mahasiswa membuat kelompok sendiri, maksimal satu kelompok adalah 4 orang satu kelasnya. Jadi teman-teman nanti bisa membuat kelompok 4 orang untuk tugas atau asesmen yang kita lakukan dalam perkuliahan ini. Nah, asesmen ini bisa baik itu individu maupun kelompok tadi, tetapi lebih banyak akan saya sampaikan melalui kelompok. Nah, mungkin itu mengenai pemaparan beberapa hal kaitannya dengan DIA, metode yang saya gunakan, yaitu delivery atau penyampaiannya, terus interaksi sampai dengan asesmen untuk mata kuliah tata kelola SDM pemerintahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu kembali dengan saya di pertemuan berikutnya ya, yaitu kita di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai promosi atau pengembangan SDM.
Nah, di sini saya coba akan share screen. Nah, teman-teman semuanya sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah ya? Oke. Sudah, Mas Eko. Untuk Sudah, pengembangan Mas. SDM itu ada beberapa hal yang memang nanti saya bisa sampaikan ya. Bahwasanya kita tadi sudah jelas di pertemuan pertama kita sudah jelaskan bagaimana untuk output dari mata kuliah ini atau capaian mata kuliah SDM, tata kuliah SDM. Nah, salah satu materi yang akan saya jelaskan yaitu kaitannya dengan pengembangan SDM. Di situ ada promosi, mutasi, dan rotasi. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara mengenai SDM, memang SDM itu salah satu komponen yang sangat penting untuk menjalankan roda organisasi, terutama di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Nah, kalau sekarang mungkin bukan hanya di levelnya pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga sampai dengan ke pemerintah desa. Nah, maka dari itu untuk mewujudkan SDM yang kompeten atau mungkin mewujudkan SDM yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan, maka ada beberapa mekanisme yang bisa dicapai yaitu dengan pengembangan SDM. Ini salah satunya adalah promosi, mutasi, dan rotasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai secara keseluruhan pengembangan SDM itu memang tidak bisa dilepaskan dari manajemen SDM ya. Kalau di Indonesia kita mengenalnya adalah manajemen SDM atau manajemen sumber daya aparatur sipil negara, di mana ini salah satu bentuk atau langkah dari reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dari tahun 2010 sampai dengan saat ini. Nah, bentuk reformasi birokrasi tersebut ada beberapa hal, yaitu promosi, mutasi, rotasi. Nah, yang terbaru ini ada mekanisme baru sebenarnya untuk pengembangan SDM, yaitu melalui open recruitment atau open selection, lelang jabatan, orang-orang mengenalnya. Lalu di situ juga kaitannya dengan reformasi birokrasi atau dengan SDM, itu salah satu tujuannya adalah untuk modernisasi manajemen kepegawaian. Lalu ada rekonstrukturisasi. Di sini ada beberapa hal ya untuk perubahan manajemen dan organisasi di lingkup pemerintahan, baik itu di daerah, pusat maupun desa, sampai dengan rekayasa proses administrasi pemerintahan, dan yang terakhir adalah serta hubungan-hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan. Nah, teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya tujuan dari promosi? Nah, ini ada beberapa tujuan dari promosi yang sudah saya tampilkan dalam slide di sini. Bahwasanya yang pertama adalah memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada pegawai yang mempunyai prestasi tinggi. Orang-orang yang mempunyai prestasi tinggi itu layak untuk dipromosikan karena memang salah satunya adalah untuk mengapresiasi supaya dia mempunyai imbalan yang atau jasa yang semakin besar. Ini dampak ya, dampaknya di situ. Lalu menjadikan pegawai semakin bangga. Nah, pegawai-pegawai atau PNS tersebut ketika dilakukan promosi itu pasti ada kebanggaan tersendiri. Karena secara tidak langsung dia merasa saya bisa dipromosikan. Kalau orang promosi itu kan berarti dia mempunyai kompetensi yang sesuai atau dia mempunyai keunikan, keunggulan tersendiri. Makanya kenapa kalau PNS itu dipromosikan dia pasti akan bangga. Lalu ketiga adalah merangsang pegawai agar lebih bergairah dalam bekerja. Jadi ini untuk fastabikul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di mana pegawai-pegawai yang belum dipromosikan itu harapannya nanti juga bisa ikut dipromosikan. Dengan apa caranya? Dengan dia berlomba-lomba untuk menjadi atau mempunyai prestasi yang lebih baik lagi dalam kinerjanya terutama ya. Itu di salah satu tujuan dari promosi di PNS. Lalu menambah pengetahuan dan pengalaman kerja. Ya, ini jelas menambah pengetahuan dan pengalaman kerja ini memang hal yang wajar untuk supaya pegawai tersebut mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lain, tidak hanya melulu di jabatan atau posisi yang sama. Menjamin stabilitas kepegawaian dengan merealisasikan promosi jabatan. Lalu yang terakhir adalah untuk mengisi kekosongan jabatan. Nah, ini tujuan paling akhir adalah ketika ada kekosongan jabatan biasanya akan dilakukan promosi. Tapi ini adalah tujuan yang paling akhir ya. Jadi tujuan utamanya adalah mempunyai atau memberikan pengakuan atau rekognisi ya kepada pegawai, memberikan apresiasi kepada pegawai dan seterusnya tadi.
kalau kita berbicara mengenai pertimbangan promosi, itu ada prestasi kerja, senioritas, pengalaman, dan penilaian secara objektif. Ini memang pertimbangan untuk promosi dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang lama maupun undang-undang yang sekarang. Tetapi pada saat ini ada beberapa poin penting untuk pertimbangan promosi. Selain dari keempat poin ini, ada poin satu lagi, yaitu memang kaitannya dengan kompetensi pegawai. Nah, pengalaman, senioritas, atau memang dia senior dan dia mempunyai prestasi, tapi kalau dia tidak sesuai dengan kompetensinya, maka dia tidak akan mungkin dipromosikan di tempat tertentu. Atau misalkan katakanlah dinas pendidikan, maka biasanya orang-orang yang berbackground adalah pendidikan, dia akan dipromosikan ke dinas pendidikan karena yang tahu, yang paham tentang sektor pendidikan. Lalu apa dasar dari promosi jabatan sendiri? Nah, dasar dari promosi jabatan itu menurutnya Hasibuan itu ada 3, pengalaman, kecakapan atau kompetensi, lalu kombinasi pengalaman dan kecakapan. Nah, untuk kombinasi pengalaman dan kecakapan ini sangat penting dimulai dari saat ini ya, untuk di era baru atau era di 2000 undang-undang yang baru, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, di mana di situ bahwasanya semua ASN itu harus cakap. Harus cakap ini bukan cakep, tapi cakap dalam berkinerja. Lalu ada beberapa model. Nah, ini model baru sebenarnya, model baru dari promosi di sektor pemerintahan atau di ruang lingkup dari pemerintah. Nah, salah satunya adalah mengenai talent scouting. Nah, pemerintah sebenarnya bisa melakukan promosi dengan tidak melakukan lelang jabatan, tapi dengan talent scouting itu bisa. Pemetaan PNS yang berpotensi, tapi memang mempunyai jangka panjang yang atau mempunyai proses yang panjang untuk menentukan pemetaan siapa saja PNS atau kaderisasi yang berpotensi untuk diangkat untuk dipromosikan. Nah, ini memang mempunyai proses yang panjang sekali. Banyak sebenarnya saat ini pemerintah-pemerintah daerah yang sudah mulai atau pemerintah pusat yang sudah mulai untuk menerapkan talent scouting. Nah, dengan bagaimana dia tidak mengambil orang dari luar, tetapi dia cukup untuk mengorbitkan atau berarti untuk memunculkan talenta-talenta PNS yang ada di dinas atau di instansi tersebut dengan pengkaderisasian yang sudah sangat panjang tentunya. Nah, ini salah satu beberapa hal yang bisa diukur, itu adalah salah satunya seleksi administrasi, misalkan seleksi kesehatan, penyusunan makalah, seleksi prestasi, fit and proper test, sampai dengan evaluasi kinerja. Lalu selanjutnya adalah talent pool. Nah, ini penyaringan kader yang berpotensi. Ini tentunya hasil dari talent scouting tadi. Talent scouting kita sudah memetakan mana talenta-talenta yang ada, lalu kita kombinasikan untuk dimasukkan ke dalam database. Nah, terutama database ini database tentang database kompetensi ya, kompetensi apa saja yang mereka punyai dan seterusnya. Lalu di talent pool ini mereka akan dilihat, oh ternyata si A itu mempunyai potensi adalah untuk di dinas kesehatan misalkan, atau si B dan seterusnya. Lalu kinerjanya seperti apa, administrasinya seperti apa, sampai dengan usulan pimpinan atau dalam hal ini adalah atasannya kepada SKPD yang bersangkutan. Lalu ada sidang Badan Pertimbangan Kenaikan Pangkat dan Jabatan atau Baperjakat. Nah, ini juga salah satu poin yang penting untuk dalam proses talent pool maupun talent scouting tadi. Memang Baperjakat itu masih mempunyai peran terutama untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat seseorang atau jabatan seseorang. Lalu penetapan melalui SK, baik itu surat keputusan presiden ataupun kepala daerah, dan setelah itu dia diproyeksikan untuk menjadi salah satu pejabat struktural di instansi tersebut. Nah, ini mengenai promosi teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Pak Eko, saya mau tanya. Ya, silakan Mbak Helen. Ya, nama saya Helen. Saya mau tanya terkait dengan lelang jabatan tadi ya, bahwa mungkin masih agak rada bingung ketika kita bicara talent scouting, kemudian talent pool, dan juga lelang jabatan itu sendiri. Nah, terkait dengan lelang jabatan, bagaimana sih kalau kita bicara lelang jabatan sekarang itu mekanismenya seperti apa? Mungkin itu Pak Eko. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Helen. Oke, teman-teman semuanya, mekanisme dari lelang jabatan, kalau kita berbicara mengenai lelang jabatan, yang namanya lelang itu kan berarti siapapun boleh ikut. Itu secara harfiah ya, secara makna, secara harfiahnya. Jadi siapapun yang mempunyai kompetensi atau sesuai dengan persyaratan, dia boleh ikut. Nah, tetapi dalam proses lelang jabatan ini ada beberapa batasan yang memang harus ditaati, terutama misalkan nih ada beberapa instansi pemerintah yang memang dia melakukan lelang, dia mengambil dari kader-kader tadi, itu dari talent pool tadi. Jadi orang lain tidak bisa ikut. Nah, tapi kalau yang sampai dengan detik ini sudah berjalan atau sedang berjalan itu mekanisme untuk lelang jabatan itu bisa dilakukan melalui dengan pemberian informasi secara global. Jadi PNS atau ASN dimanapun dia yang berada, dia sesuai dengan kualifikasi, dia sesuai dengan kompetensi, dan dia merasa mampu untuk ikut proses lelang jabatan, maka dia berhak untuk mendaftarkan diri. Nah, prosesnya tentu dengan pendaftaran secara online, lalu dia juga tentu ada seleksi administrasi ya. Nah, terus ada seleksi kesehatan, lalu juga nanti ada beberapa tes yang harus dilalui di situ. Salah satunya adalah assessment center, misalkan bagaimana contohnya, contoh kecilnya adalah bagaimana tes yang dilakukan dalam assessment center itu mengenai disposisi atau mendisposisi surat. Nah, itu seperti apa? Nah, itu juga harus dijelaskan. Lalu mungkin ada juga yang kaitannya dengan bagaimana memecahkan sebuah permasalahan atau FGD. Nah, itu juga harus dilakukan, harus diikuti. Nah, ketika dia sudah mengikuti tahapan-tahapan seleksi yang telah ditentukan tadi dan dia dinyatakan untuk mendapatkan nilai, maka akan dilihat 3 nilai terbesar itulah yang berhak untuk ikut tahap seleksi berikutnya. Tahap seleksi berikutnya apa? Tahap seleksi berikutnya adalah fit and proper test. Nah, fit and proper test ini tentu dengan kepala daerah. Karena kenapa dengan kepala daerah? Karena kepala daerah adalah salah satu pejabat pembina kepegawaian di lingkup atau di lingkungan pemerintah daerah, baik itu kabupaten ataupun provinsi. Nah, ini tergantung ya. Kalau misalkan di kabupaten kota ya bisa bupati wali kota. Kalau di tingkat provinsi ya dia bisa gubernur. Tapi kalau di tingkat pemerintah pusat itu ada atasannya lagi, yaitu menteri ataupun dia presiden. Nah, tergantung dari level jabatannya. Nah, ketika nanti di fit and proper test dia dinyatakan lolos, maka dia berhak berhak untuk berhak untuk menduduki jabatan tersebut jika dinyatakan lolos. Walaupun dia bukan berasal dari instansi tersebut. Misalkan ada lelang jabatan di Dinas Pariwisata misalkan. Nah, yang mendaftar ternyata ada beberapa dari luar Dinas Pariwisata dan ternyata ada juga yang dari luar daerah. Nah, yang lolos, yang dinyatakan lolos ternyata dari katakanlah Sumatera Utara. Nah, selama dia memenuhi dan dia mempunyai komitmen untuk menjabat struktural atau menjadi struktural di dinas tersebut, ya maka dia harus menduduki jabatan itu sesuai dengan komitmen yang ada. Misalkan salah satu komitmennya kalau dia keluar dari luar daerah ya tentu dia harus pindah, harus mutasi ke DIY, bukan lagi dia di Sumatera Utara. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, mungkin itu Mbak Helen yang bisa saya jelaskan. Bisa dipahami ya Mbak Helen ya? Pak, terima kasih Pak. Oke. Mungkin itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, bisa dipahami ya semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. terima kasih. Terima Oke, kasih, Mas Eko. mungkin setelah ini teman-teman bisa masuk ke platform My Class ya. Karena kita perkuliahannya masih secara online, teman-teman bisa mengakses platform My Class. Di situ ada forum yang sudah saya disediakan. Nanti teman-teman bisa melakukan diskusi secara online. Waktunya dari mulai perkuliahan ini selesai sampai dengan 1 jam ke depan. Nah, monggo nanti teman-teman setelah ini jangan lupa juga untuk presensi secara online di My Class sesuai dengan mata kuliah dan kelasnya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Eko. Terima kasih, Terima kasih Bapak. semuanya. Menarik sekali.
Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Itu tadi adalah salah satu poin penting yang bisa saya sampaikan, terutama untuk mata kuliah tata kelola SDM pemerintahan, yang mana mata kuliah ini berada di semester 6 dan berbobot 4 SKS yang akan diambil oleh mahasiswa-mahasiswa menuju tingkat akhir atau mahasiswa-mahasiswa yang menuju untuk di semester 7 dan tugas akhirnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.